Ibu Bapak, saudari-saudara, anak-anakku yang dikasihi Kristus, hari ini kita memasuki pertemuan APP kita yang ke-6 dengan tema Apakah Engkau Mengasihi Aku? Pada tema yang kelima kita sudah mendalami tentang penyangkalan Petrus. Hari ini kita diajak bertumbuh dari penyangkalan, bangkitlah kesadaran, bangkitlah cinta kasih yang besar. Dari Petrus dan cinta kasih itu tumbuh diawali dengan Tuhan Yesus terlebih dahulu mencintai Petrus. Mari bersama-sama kita menyiapkan batin kita untuk mendalami pendalaman iman pertemuan APP kita ke-6 ini dengan tema Apakah Engkau Mengasihi Aku? Mari bersama-sama kita buka dengan doa. Kita siapkan batin kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, syukur kepadamu atas kekuatan iman yang Kau anugerahkan kepada kami yang sedang berjalan bersama Santo Petrus mengikuti Yesus, Guru dan Tuhan. Meski memasuki situasi kritis dan menyatakan penyangkalan akan Yesus, dengan hati yang sangat sedih, Santo Petrus tetap mengikuti Yesus. Akhirnya Yesus wafat di salib dan dimakamkan. Namun Yesus bangkit dari mati dan menjumpai para muridnya. Dalam pertemuan ke-6 ini, bersama Santo Petrus kami mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami sungguh mengimani kebangkitan Yesus dan menjadi pewarta kebangkitan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang marilah kita menyiapkan batin kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu,
maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Kata Petrus, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Allah.
Bapak, Ibu, dan para saudara, dalam pertemuan kelima yang lalu kita menyaksikan di halaman rumah imam besar, di hadapan seorang hamba perempuan dan orang-orang yang ada di situ, Petrus menyangkal gurunya sebanyak 3 kali. Angka 3 dalam kitab suci menunjukkan kebenaran dan keseriusan. Maka penyangkalan Petrus bukanlah kepura-puraan. Kita juga merasakan betapa sedih hati Petrus karena penyangkalannya itu sampai dia menangis terseduh-seduh. Sedangkan di dalam rumah imam besar, Yesus diadili dengan kesaksian palsu dan dijatuhi hukuman mati di salib. Kematian Yesus yang demikian itu tentu sangat memukul Petrus. Yesus yang mengajaknya menjadi penjala manusia, diakuinya sebagai Mesias dan telah menampakkan kemuliaan di atas gunung yang membuatnya sangat bahagia. Ini telah mati dengan sangat mengenaskan. Yesus yang menjadi harapan hidup Petrus kini sudah hancur. Petrus kehilangan harapan hidup. Bagaimana hidup selanjutnya jika sudah kehilangan harapan? Bapak, Ibu, dan para saudara, setelah Yesus dimakamkan, pada hari pertama minggu itu, setelah mendapat berita dari Maria Magdalena yang mengunjungi kubur bahwa Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, Petrus bersama murid yang dikasihi Yesus berlari menuju kubur dan mendapati kubur kosong. Petrus hanya melihat kain kafan dan kain peluh yang sudah tergulung. Maria Magdalena yang masih ada di dekat kubur melihat Yesus yang bangkit dan kemudian berkata kepada para murid, "Aku telah melihat Tuhan." Malam harinya ketika para murid Yesus berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena takut pada orang Yahudi, Yesus yang bangkit datang di tengah-tengah mereka. Tetapi Thomas tidak ada di antara para murid itu. Oleh karena itu, ketika teman-temannya mengatakan, "Kami telah melihat Tuhan," Thomas tidak percaya. 8 hari kemudian, Yesus yang bangkit datang lagi di tempat yang sama. Kali ini Thomas ada bersama para murid dan secara khusus Yesus berbicara kepada Thomas. Thomas pun menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Meski Yesus yang bangkit sudah menampakkan diri kepada para muridnya, namun mereka masih juga belum mengerti. Hati dan akal budi mereka belum terbuka. Masih tertutup oleh keputusasaan. Dalam situasi putus asa, Petrus, Thomas, Yakobus, dan Yohanes, dan 2 orang murid lainnya berkumpul di pantai Danau Tiberias. Petrus berkata kepada teman-temannya, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Orang yang putus asa tidak tahu apa yang akan dilakukan. Maka mereka ikut begitu saja apa yang dikatakan Petrus. Namun semalaman itu, mereka tidak menangkap apa-apa. Keputusasaan
membawa mereka kembali ke cara hidup lama, yaitu sebagai nelayan pencari ikan. Dahulu dari pantai, mereka diajak Yesus untuk mengikutinya dan akan dijadikan penjala manusia. Namun setelah sekian lama mengikuti Yesus dengan berbagai pengalaman yang memberikan harapan besar, ternyata sekarang mereka kembali lagi ke pantai yang sama untuk mencari ikan. Dan ternyata malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Karena bekerja dengan putus asa, maka tidak ada hasil apapun yang diperoleh. Ketika hari mulai siang, Yesus yang bangkit berdiri di pantai, tetapi mereka tidak mengenalnya. Yesus berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Sangat jelas bahwa itu adalah jawaban orang putus asa. Kemudian Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka mengikuti kata Yesus itu. Mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Melihat peristiwa itu, murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Petrus menghala jala ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, dan para saudara, setelah selesai sarapan, Yesus berkata kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Pertanyaan Yesus itu diulanginya sampai 3 kali. Tentu kita bisa merasakan hati Petrus ketika ditanya Yesus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus tahu bahwa dirinya telah menyangkal, mengkhianati Yesus, dan Yesus pun juga tahu bahwa Petrus telah menyangkal, mengkhianatinya. Namun kemudian ditanya oleh Yesus, "Guru yang telah dikhianati, apakah engkau mengasihi aku?" Apa yang dirasakan Petrus saat itu? Ketika Petrus mendengar dan menjawab pertanyaan Yesus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Penyangkalan, pengkhianatan yang telah dilakukannya tentu masih terbayang dengan jelas. Demikian pula masih dirasakan kepedihan hatinya saat itu sampai menangis terseduh-seduh. Bagaimana rasa hati Petrus saat itu? Tidak ada alasan lain yang dapat diungkapkan mengapa Yesus mengajukan pertanyaan itu selain karena Yesus mengasihi Petrus. Karena Yesus mengasihi Petrus, maka Yesus mengajukan pertanyaan itu. Jika Yesus tidak mengasihi Petrus, untuk apa pertanyaan itu? Dan itu diajukan kepada Petrus sampai 3 kali. Pertanyaan tentang kasih yang diajukan kepada orang yang telah menyangkal, mengkhianati,
menyatakan dengan jelas kasih yang tulus tanpa batas, yang sama sekali tidak memperhitungkan penyangkalan, pengkhianatan yang telah terjadi. 3 kali pula Petrus menjawab. Dalam pertanyaan Yesus itu, Petrus merasakan benar bahwa Yesus mengasihinya. Oleh karena itu, Petrus pun dapat 3 kali juga menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Tanpa Yesus yang lebih dahulu mengasihi, Petrus tidak mungkin mengasihi Yesus. Bapak, Ibu, dan para saudara, setelah pertanyaan Yesus tentang kasih dan jawaban Petrus, barulah Yesus menyampaikan perintah agar menjadi gembala bagi domba-domba Yesus. Gembalakanlah domba-dombaku. Perintah ini pun disampaikan 3 kali. Maka menjadi sangat jelas bahwa kesediaan untuk menjadi gembala bagi domba-domba Yesus melulu karena mengasihi Yesus. Tidak mungkin Petrus dapat menggembalakan domba Yesus jika Petrus tidak mengasihi Yesus. Kasih kepada Yesus mengalirlah kasih kepada domba-domba yang digembalakan. Menjadi gembala bagi domba-domba Yesus bukan memerintah, menguasai, mengatur, tetapi mengasihi mereka. Dengan demikian, Petrus mengasihi domba-domba Yesus karena telah mengalami dan merasakan kasih dari Yesus. Kemudian Yesus menyampaikan bagaimana hidup Petrus selanjutnya dan kematiannya, serta memuliakan Allah. Di akhir, Yesus berkata, "Ikutlah aku." Bukankah di awal di pantai ketika Yesus menjumpai Petrus dan Andreas yang sedang menebarkan jala, Yesus mengatakan, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Bukankah sejak itu Petrus selalu mengikuti Yesus kemanapun pergi? Mengapa Yesus mengulangi lagi ajakannya? "Ikutlah aku." Petrus memang sudah mengikuti Yesus secara fisik, namun sebenarnya Petrus mengikuti keinginan, harapan, dan ambisinya sendiri, sehingga terjadilah penyangkalan dan pengkhianatan. Namun Yesus tetap mengasihi Petrus. Oleh karena itu, ajakan Yesus di akhir menunjukkan dengan jelas tidak mungkin Petrus mengikuti Yesus jika tidak mengasihi Yesus. Dengan demikian, peristiwa kebangkitan mengubah hidup Petrus dari mengikuti keinginan, ambisi, harapan sendiri menjadi mengasihi, kemudian barulah mengikuti Yesus. Itulah buah kebangkitan. Maka mengenal Yesus berarti mengasihi dan mengikuti Yesus. Mari sekarang kita bersama-sama mendalami pertanyaan pribadi berikut ini. Setelah melalui perjalanan bersama Petrus yang berawal dari pantai dan sampai pada pengalaman kebangkitan di pantai, apa yang menarik bagi Anda? Mengapa? Dari perjalanan bersama Petrus, menurut Anda, apa hambatan yang paling besar dalam mengikuti dan mengenal Yesus? Jika pertanyaan Yesus kepada Petrus,
apakah engkau mengasihi aku, diajukan kepada Anda, apakah jawaban Anda? Sampai hari ini, Anda sebagai muridnya, benarkah Anda telah mengikuti Yesus dalam hidup sehari-hari? Apakah wujud nyatanya? Setelah mendapat jawaban dari Petrus, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kemudian Yesus mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dengan demikian, mengasihi Yesus berarti ikut mengambil bagian dalam pengembalaan umat Allah. Apakah Anda bersedia mengambil bagian secara nyata dalam pengembalaan Yesus bagi umatnya di lingkungan dan stasi? Apa yang akan Anda lakukan sebagai wujud kesediaan itu? Setelah mengalami Yesus yang bangkit, Petrus mengalami perubahan hidup yang mendasar. Yang tadinya menyangkal Yesus, kemudian memberi kesaksian iman di depan banyak orang. Dapat kita petik dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14 sampai 40, di mana kisah para rasul menjadi pengkhotbah yang hebat di Serambi Salomo. Itulah Petrus. Menyampaikan khotbah di Serambi Salomo, menjadi pemimpin gereja pada saat-saat awal perkembangannya, sampai akhirnya menyerahkan nyawa demi Yesus. Perubahan hidup Petrus itu merupakan buah iman akan kebangkitan Yesus. Apa buah-buah kebangkitan yang akan Anda hasilkan bagi gereja dan masyarakat? Marilah sekarang kita lanjutkan dengan berdoa, doa APP. Kita hening sejenak. Bapa yang Maha Kasih, sudah sekian lama seluruh dunia berada dalam situasi hidup yang sulit karena pandemi COVID-19. Banyak yang telah menjadi korban. Tentu Engkau merasakan kesedihan kami. Kami sedih karena kami tidak dapat lagi dengan leluasa berkumpul dalam persekutuan untuk menumbuhkan iman kami. Terlebih kami hanya sebatas merayakan Ekaristi, sumber iman kami secara virtual. Meski tidak mudah, kami terus berusaha mengembangkan iman kami dalam keluarga. Berkenanlah Engkau selalu melindungi dan menguatkan iman kami. Jangan biarkan kami menjauh dari-Mu. Maka dalam masa Prapaskah ini, kami tetap berjuang untuk menempuh jalan pemurnian iman dengan merenungkan sabda putra-Mu. Berkatilah semua orang, terutama mereka yang sedang berjuang menyelamatkan banyak orang. Berkatilah juga para pemimpin masyarakat, negara, dan gereja, para gembala umat di lingkungan stasi dan paroki, beserta keluarga mereka.
Berilah kekuatan ilahi-Mu bagi mereka yang sedang berada dalam situasi yang lebih susah dari kami akibat pandemi ini. Bantulah kami agar mampu setia menjaga keselamatan diri dan sesama dengan tetap disiplin mematuhi protokol yang telah ditentukan. Bapa yang Maha Kasih, berkenanlah menerima persembahan iman kami yang sederhana di masa Prapaskah ini. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaraan Yesus, Guru dan Tuhan kami yang hidup dan berkuasa ini dan sepanjang masa. Amin. Ibu Maria, Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami. Tentu Engkau merasakan keprihatinan hidup kami saat ini. Bantulah kami senantiasa dengan doa-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih kami telah mengikuti perjalanan Petrus sampai pengalaman kebangkitan. Berkatilah kami sehingga iman kami akan kebangkitan Yesus berbuah bagi kehidupan gereja dan masyarakat. Sebagai penutup rangkaian perjalanan mengenal Yesus dalam masa Prapaskah ini, kami berdoa. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan bila terjadi kebimbangan. Jadikanlah aku pembawa kepastian bila terjadi kesesatan. Jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian pendalaman iman APP ke-6 kita sudah selesai, dan mari kita menyiapkan batin yang pantas untuk merayakan pekan suci ini. Salam dan doa selalu. Amin.